Shalom, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kau berada saat ini dalam keadaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang di sini bagaimana? Luar biasa. Luar biasa. Karena yang menyertai kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari siapkan dirimu untuk kita sungguh-sungguh menikmati Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami ada saat ini karena penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan yang selalu memperhatikan kami, yang selalu melihat kami, yang selalu mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan, anugerah bagi kami memiliki Engkau. Kami mulai ibadah kami hari ini. Tuhan, kami minta Engkau bersama kami. Dan biarlah pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu. Dimanapun kami berada, saudara-saudara kami berada, Tuhan Engkau bersama kami. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, di musim yang sulit ini, kita tahu ada pegangan kita yang kuat dan sangat kuat, yaitu Tuhan Yesus. Dia menjadi sumber kekuatan buat kita, Dia menjadi penopang buat hidup kita, Dia menjadi panji keselamatan buat kita apapun yang kita alami. Amin. Amin. Amin, luar biasa. Kau kekuatanku, katakan dengan sungguh, penopang hidupku. Akui Dia. Amin. Panji keselamatan. Dia sudah buktikan kasih-Nya. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari kita berjalan bersama Yesus, maka engkau akan menikmati penyertaan-Nya. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 150 di sana dikatakan, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya. Penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini sukacita kami Tuhan. Berkati kami semua. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan mengatakan sesuatu kepada saudara yang menyaksikan tayangan hari ini. Ketika kehidupan saya tempo dulu, beberapa puluh tahun yang lalu, ketika ada masalah dan beban yang datang pada kehidupan saya hanya bisa melakukan secara pikiran saya pribadi, karena saya tidak tahu harus kemana beban dan masalah saya selesai hari ini. Tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan, dan saya bersyukur pada hari ini bahwa rencana Tuhan yang begitu indah ada di dalam hidup saya, ada di dalam kehidupan rumah tangga saya. Dan saya yakin dan percaya, Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan tayangan hari ini diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan satu catatan, bahwa kita harus selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan kita selalu bersandar kepada Tuhan. Dan kita harus berani berkata kepada Tuhan bahwa rencanamu indah bagi kehidupan saya hari ini sampai selamanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya mengajak saudara untuk sama-sama mengatakan dengan satu pujian yang saya rindu kita naikkan bersama pada hari ini. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan
ku rasakan. Hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak, Ibu, Saudara, sedang kesulitankah kita hari ini? Sedang kesusahankah kita hari ini? Sedang sedihkah hari ini? Sedang terpurukkah kita hari ini? Mari kita belajar melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Ya Tuhan. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan. Katakan bersama saya, indah rencanamu. Oh, Terima kasih Tuhan, Yesus, rencanamu. ku berterima kasih buat lawatanmu. Kami percaya Kami firman-Mu, di dalam Kami siap firman-Mu mendengarkan ku menikmati rencanamu, ku menikmati pimpinanmu bagi kami. Haleluya. Indah
untuk lebih konsentrasi, untuk lebih fokus kepada apa yang kita terima pada hari ini. Dan silakan Bapak Ibu berdoa dalam hati, berdoa memohon kepada Tuhan. Biarlah segala permasalahan hari ini, segala tantangan hari ini yang saudara hadapi, semuanya Tuhan akan turut campur tangan. Silakan Bapak Ibu berdoa. Yesus, dengar doa kami Tuhan. Ku percaya rencana-Mu bagi kami indah. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Katakan janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Sekali lagi mari kita katakan, Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Katakan sekali lagi, jangan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya rencana-Mu indah bagi kami. Kami percaya rencana-Mu indah bagi keluarga kami. Kami percaya rencana-Mu indah bagi masa depan kami. Sekarang kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Ya, Yesus, Berfirmanlah, perintahkanlah kami. Dan berkat-Mu kami siap menerimanya. Kami semua siap ya Tuhan. Kami memerlukan perintah-Mu. Kami memerlukan firman-Mu. Kami memerlukan tuntunan-Mu bagi kami. Untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di tanggal 18 Juli 2021. Semua dalam keadaan yang baik, amin. Semua sehat, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kalaupun Bapak Ibu Saudara ada yang sakit, janganlah kau tergoyahkan dengan imanmu. Percaya kuasanya selalu ada pada kita semuanya. Bapak Ibu lagi dalam kesedihan, percayalah Tuhan berkuasa untuk mengangkat segala beban-beban saudara. Dan kita hari ini memasuki dalam firman Tuhan. Simak dengan baik-baik
di dalam firman-Nya, dengar dengan baik dan lakukan firman Tuhan. Dengar dan ingat akan janji-janjinya. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan selalu ditepati. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan tidak ada batasnya. Apa saja bisa dia kerjakan. Bu, saudara saya baru meninggal. Bu, kakak saya, orang tua saya, kakek saya, nenek saya, anak saya. Siapapun yang mengalami duka cita di hari-hari ini, saya sebagai Gembala Sidang di GKI Jehovah Rapha Ministry ikut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan saya tetap berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Lebih-lebih Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus Roh Kudus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan. Satu hal yang mau saya katakan, jangan berduka, jangan bersedih. Percayalah, bagi orang percaya, orang yang sudah mati di dalam Kristus ada kebangkitan. Dan di sana ada kemuliaan, rumahnya telah selesai. Gak bisa Bu, bagaimanapun saya tetap berduka, oke, tetapi tidak boleh berkepanjangan. Yang penting berdoa. Doakan keluarga yang ditinggalkan. Kita berdoa kepada yang sudah dijemput oleh Tuhan. Sehingga saudara tidak akan berduka cita yang berlama-lama. Kami semua merasakan duka cita yang dalam karena sakit penyakit yang melanda saudara kita, keluarga kita, begitu seperti ini. Kemarin saya berbicara dengan anak-anak saya, dia bertemu dengan seorang nenek. Nenek ini sudah berusia 129 tahun. Ketika beliau ketemu dan beliau katakan, hal terjadi di dunia seperti ini di Indonesia. Dia sudah 129 ya usianya, hampir 130. Dan dia mengatakan ini adalah hal yang kedua. Dulu apa gitu loh namanya penyakit yang bisa, bukan pagebluk, bukan lain lagi. Dan itu melanda Indonesia dan ini yang kedua. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang tertulis di dalam firman itu Tuhan genapi. Dan hari-hari ini saya meminta kepada seluruh umat beragama yang percaya kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Kita bersatu hati, kita berdoa, kita meminta belas kasihan untuk Indonesia. Kita berdoa untuk saudara-saudara dan keluarga kita. Dan kita saling menguatkan melalui iman percaya kita masing-masing. Amin. Saya selalu mendukung di dalam doa. Di tengah malam saya selalu berdoa bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagi pimpinan presiden kita dan seluruh jajarannya. Saya yakin dan percaya COVID-19 Tuhan akan segera lalukan dari Indonesia. Begitu dahsyatnya ya, bukan dahsyat yang hebat tetapi dahsyat yang mematikan. Maka dari itu anak-anak Tuhan, jangan ada yang patah semangat untuk berdoa. Kibarkan terus panji doamu, maka Yesus selalu hadir di dalam kehidupan saudara dan kita semuanya. Haleluya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tema hari ini, pekerjaan Tuhan tiada batasnya. Saya mengambilnya ada beberapa ayat dan ayat-ayat ini sangat terkait sekali gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus kuat di dalam iman, Bapak Ibu semangat di dalam firman, Bapak Ibu semangat di dalam kehidupan. Saya tahu Bu gak bisa, masalah persoalan ini banyak. Bukan hanya karena sakit penyakit, tetapi karena keuangan dan yang lain sebagainya. Saya katakan mari kita memiliki iman yang teguh. Kita mempercayai bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak ada batasnya buat saudara dan juga buat saya, buat kita semuanya. Haleluya. Pemberian Allah.
Kita buka di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Di sini dikatakannya, sebab karena kasih karunia saudara diselamatkan oleh iman. Kasih karunia yang Tuhan berikan sehingga saudara dan saya bisa memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh melalui apa? Kepercayaan kita. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita telah memperoleh kasih itu. Itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil usahamu, hasil usaha saudara dan saya, bukan. Tetapi itu adalah pemberian Allah. Ketika saudara percaya apa yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 ini, semua yang ada di dunia ini adalah pemberian Allah. Baik itu yang berduka, baik itu yang bersuka, baik itu yang tenang, baik itu yang tidak tenang. Semua yang dari Allah. Ketika masalah datang, ketika saudara sedang dalam proses, ketika saudara sedang dalam ujian, percayalah semua itu yang indah bagi Tuhan. Jika sampai hari ini kita itu bisa merasakan suatu anugerah Tuhan, terus mengalir dalam kehidupan keseharian kita, semuanya itu berasal dari Tuhan. Amin. Semuanya itu berasal dari anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan Yesus telah memberikan semuanya itu kepada kita secara cuma-cuma. Maka dari itu pertahankan iman saudara. Amin. Ketika kita mempertahankan iman kita, saya yakin dan percaya masalah saudara akan terlewati begitu saja. Pada akhirnya saudara akan katakan, waduh tepat ya waktunya pertolongan Tuhan. Ada amin, haleluya. Pasti tepat dalam pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat untuk memberikan pertolongan kepada kita. Karena apa? Karena anugerah yang sudah kita terima dan itu bisa kita nikmati. Haleluya, Tuhan kita dahsyat. Sebab karena kasih karunia saudara dan saya telah diselamatkan oleh iman kita. Keselamatan begitu panjang, begitu banyak arti dari keselamatan itu. Keselamatan dari COVID-19, keselamatan dari masalah persoalan yang begitu besar, baik di rumah tangga, baik di perekonomian, baik di keluarga besar, di keuangan dan yang lain sebagainya. Kita harus menghadapi dengan iman. Ada orang yang mengatakan, aku punya iman yang besar, aku sudah beriman Bu, tapi kenapa saya masih tetap mengalami ini? Ingat, anugerah yang Tuhan berikan itu rancangan Tuhan yang terbaik dan terindah. Dan ketika kita menerima anugerah Tuhan, itu mengatakan bahwa langit tidak selalu biru, tetapi ada kabut di dalamnya. Ketika kabut itu datang, janganlah engkau bersungut-sungut, tetapi tetap miliki iman yang kuat dan iman yang kokoh. Percayalah, masalah persoalan yang sedang kita hadapi pasti akan selesai. Ketika kita menerima anugerah yang dari Tuhan dengan cuma-cuma, bagikan juga kepada orang lain dengan cuma-cuma. Amin. Tuhan Yesus selalu memberikan berkat yang luar biasa. Sehingga di dalam pemberian dari Allah ini akan melahirkan satu kemenangan. Yaitu di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, di sana tertulis saudara harus menjadi pemenang. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa sih yang ada di dunia ini? Di dunia masih banyak masalah persoalan, sakit, penyakit, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik selalu ada. Itu ketika kita ada di dunia. Ketika kita pulang ke sorga nanti, pada kekekalan itu sudah berbeda. Tidak lagi berbicara dengan hal dunia, tetapi sudah berbicara hal mempelai wanita Tuhan. Dan di sini dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman saudara dan saya. Maka dari itu apa yang tadi sudah kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 itu benar-benar harus dilakukan. Kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak
bisa tertandingi oleh apapun, baik itu masalah, baik itu berkat, kita harus tetap di dalam iman yang kokoh dan kuat. Jelas sekali ya di 1 Yohanes 5 ayat 4 ini, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman saudara, iman saya, dan iman kita semuanya. Bu, iman ini apa hanya untuk orang Kristen? Tidak. Untuk semua orang yang diajar oleh pimpinan-pimpinan dari kerohanian memiliki iman. Dan iman yang kita terima saat ini adalah iman yang sangat-sangat luar biasa. Iman percaya kepada Kristus jangan sampai tergoyahkan hanya karena masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Seluruh dunia loh Bapak Ibu yang menghadapi masalah ini. Tetapi mari kita tetap beriman, kita tetap bersyukur karena semua itu adalah anugerah. Mungkin saudara kalau di rumah, aduh kok rasanya sendiri gitu ya memiliki masalah. Di luar sana begitu banyak sekali orang-orang yang mengalami kesusahan dan kesusahan. Kalau kita masih bisa diberikan nafas, kita masih bisa hidup, itu adalah satu anugerah. Berikan kepada teman-temanmu, berikan kepada keluargamu untuk saling menguatkan. Jangan mengambil kesempatannya iblis. Iblis lagi mencari satu kesempatan. Kesempatan apa Bu? Untuk mengamburadulkan, terutama di dalam keluarga, terutama di dalam bisnismu, terutama di dalam pekerjaan yang sukar. Iblis bekerja di sana sehingga menjadi loyo. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, semangatmu pertahankan dengan dasar iman yang kuat. Amin. Ketika iman saudara kuat, percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Dari pemenang ini akan melahirkan satu kemenangan. Kita lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-17. Pada saat yang tepat Tuhan akan bertindak dengan cara-caranya yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat agama Bapak Ibu, tetapi Tuhan melihat iman percaya. Maka dari itu saya katakan dari awal kita harus memiliki dasar iman yang kuat. Amin. Ketika engkau beriman, aku sembuh, aku dipulihkan, aku diberkati, anak-anakku sehat, keluargaku sehat, penyakitku tidak ada. Percayalah. Tuhan berkarya di dalamnya dengan imanmu. Loh Bu, kalau ada keluarga saya yang tak cintai harus berpulang ini, aduh bagaimana Bu? Ya, semua kembali kepada rencana Tuhan. Apapun yang terjadi kita tetap beriman. Jangan gara-gara nanti meninggal saudaranya, keluarganya, suaminya, istrinya atau apa, terus imannya menjadi loyo. Tidak, tetapi kita harus kembali dalam pemikiran yang positif. Rumahnya telah selesai. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang pulang ke rumah Bapa. Di hari-hari seperti ini begitu banyak, tetapi bukan tidak sedih. Teman saya enggak ada, saya sedih, tetapi saya kembali mengatakan kepada Bapa, terima kasih, saya yakin dan percaya teman saya sepelayanan ini engkau menjemputnya. Bukan malaikat, bukan penyakit yang menjemput dia, tetapi saya percaya Tuhan sendiri yang datang menjemput dia sebagai mempelai wanita. Karena engkau telah menyediakan tempat untuknya dan tugas di dunia ini telah selesai. Sedih, ya. Tetapi iman tidak tergoyahkan. Saya percaya keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan pasti diberikan kekuatan. Dan Tuhan pelihara mereka. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkannya. Kalau saudara sedang mengikuti ibadah saya hari ini,
Kalau itu terjadi dalam keluarga saudara, saudara harus tetap bersyukur. Itu semua bagian dari anugerah. Dan kita tetap mengatakan, Bapa terima kasih, aku percaya. Aku percaya dengan imanku bahwa suamiku, istriku, anakku, saudaraku, keluargaku, siapapun itu ada di dalam kasih-Mu. Dan dia memiliki tempat yang kekal di sorga sana yang mulia. Karena dia adalah mempelai wanita kudus-Mu. Amin, kita harus bisa untuk mengatakan demikian. Ya, harus bisa sehingga iman kita tidak tergoyahkan dan iblis tidak macam-macam untuk mencuri kemuliaan yang ada di dalam keluarga saudara. Haleluya. Kita baca ya di dalam 2 Tawarik 20 ayat 17. Dalam peperangan ini, perhatikan baik-baik. Dalam peperangan ini saudara dan saya, kita semua hari-hari ini, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia di negara-negara yang lain juga mengalami. Tapi saya mengatakan di Indonesia aja. Di Indonesia sedang mengalami satu peperangan. Tetapi firman Tuhan di dalam 2 Tawarik mengingatkan kepada kita. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem. Luar dan dalam. Tinggallah berdiri di tempatmu. Kita tetap di tempat kita. Dan kita tetap memiliki iman yang kuat. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara. Ketika iman saudara tidak goyah, saya yakin COVID-19 akan segera selesai. Seluruh dunia sedang berdoa untuk virus ini dihentikan di dalam nama Yesus. Kami umat-Mu manusia yang Kau ciptakan berdoa di dalam nama Yesus. Meminta pengampunan atas segala dosa-dosa umat manusia, dosa kami. Ini semua peringatan yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Tetapi kami semua bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Meminta belas kasihan, meminta pencurahan kasih kemurahan dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Untuk menghentikan virus COVID-19 yang berjenis dan bernama apapun yang sedang berada di Indonesia dan juga di kota-kota lain dan juga di negeri-negeri lain di dalam nama Yesus berhenti. Saya yakin ketika kita berdiri tidak tergoyahkan iman kita. Tuhan dengar itu dari sorga. Saya yakin dan percaya akan berhenti Bapak Ibu. Akan berhenti. Seperti apa yang diceritakan oleh anak saya beberapa hari yang lalu ketika dia berjumpa dengan orang yang berusia 130 itu dia katakan ini adalah hal yang kedua, tetapi orang ini mengatakan dengan bahasanya ya, kalau kita sekarang berbicara iman, kalau dia dulu berbicara dulur saudara, jadi berbicara dengan cara bahasa Jawa saya nggak bisa nirukan yang termasuk adi ari-ari itu yang dimaksud gitu ya. Percayalah saudara, ketika iman kita tidak tergoyahkan, kita tetap berdiri di tempat kita dan kita berseru di dalam nama Tuhan. Apa yang terjadi? Ayo kita lanjutkan lagi ya. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Percayalah saudara, Tuhan selalu beserta dengan kita. Ketika kita bersimpuh di bawah kakinya. Ketika kita tidak berkompromi dan memiliki pemikiran-pemikiran yang salah. Tetapi kita memiliki pemikiran yang kokoh di dalam Kristus. Kalau saudara mulai terkena flu dengan keadaan yang seperti ini, ya jangan mencobai Tuhan, ya minum obat seperti itu. Apa yang dikatakan, tadi saya juga tanya anak-anak gimana, Mami harus pakai masker, gak usah kan Mami sendirian gitu. Jadi Mami
nggak usah pakai masker supaya jelas ketika saya berbicara. Nah, seperti itu kita harus mengikuti apa yang menjadi peraturan-peraturan di saat pandemi seperti ini. Jangan semau gue, nggak boleh keluar dari jam 7 harus sudah ada di rumah. Ya sudah, nggak usah kepingin ngafe lah, kepingin ini, kepingin ini. Udah beli di rumah itu kan ada kopi. Buat yang seperti di kafe. Duduk-duduk di dalam lebih aman. Amin. Jadi jangan sampai anak-anak muda kita itu nyelonong aja, kita itu semau gue gitu. Ikuti apa yang menjadi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di kota kalian masing-masing. Amin. Nah, ketika kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, percayalah. Tetapi kalau kita mencobai Tuhan, saya tidak tahu. Karena pada saat yang tepat Tuhan akan bertindak dengan cara Tuhan yang ajaib. Semua orang-orang seluruh dunia, seluruh Indonesia sedang berdoa dalam kesatuan hati dengan jam-jam yang sudah ditentukan melalui Zoom dan yang lain sebagainya. Begitu banyak gereja-gereja yang bersepakat sehati untuk berdoa bersama-sama. Kalau kalian tidak bisa mengikuti Zoom pada saat jam yang telah ditetapkan, ya udah berdoa sendiri, Tuhan juga dengar. Yang terpenting adalah hati yang tulus untuk datang kepada Bapa. Amin. Haleluya. Percayakah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mau ada kerjasama yang baik? Haleluya, saya yakin dan percaya kerjasama saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan dengar doa-doa kita. Tuhan akan melihat setiap air mata kita. Karena Tuhan sedia akan merangkai setiap air mata saudara menjadi satu bahasa permata di hadapan Tuhan. Tuhan selalu setia. Percayakah saudara bahwa Tuhan itu selalu setia? Saya pribadi mengalami selama pandemi dari Maret tahun lalu. Ini sudah berjalan 1 tahun lebih, ya 1 tahun 4 bulan. Hanya hidup dengan mujizat dan mujizat. Begitu banyak orang-orang yang bertanya, Bu, beberapa waktu lalu kita sudah mulai bisa untuk offline. Dan orang-orang banyak yang tanya, Bu enggak offline, enggak. Loh gimana Bu, kalau enggak offline ya enggak apa-apa, kita tetap online. Yang penting kita aman gitu. Kita aman, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Selagi belum benar-benar kondusif keadaan di tempat kita masing-masing, kita enggak usah coba-coba, ikutin aja sampai semuanya keadaannya menjadi kondusif dan baik. Karena virus ini tidak terlihat tetapi ada. Jangan coba-coba katakan aku gak percaya, itu buatan silakan. Yang mau berpikir itu buatan, yang mengatakan itu buatan silakan. Tetapi saya di sini mengatakan kita harus berjaga-jaga. Karena lawanmu bukanlah darah dan daging, tetapi lawanmu adalah penguasa-penguasa di udara, termasuk virus-virus ini. Paham Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Cucu-cucuku yang dikasih oleh Tuhan pasti paham. Dan hari-hari ini yang dilanda adalah anak-anak muda. Anak-anak masih kecil, begitu banyak sekali. Kenapa saya tahu? Begitu banyak orang-orang yang meminta topangan doa. Sehingga saya tahu, saya mengerti. Tetapi ketika orang-orang itu mau sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi peraturan-peraturan dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan oleh kedokteran, saya yakin dan percaya pasti terlewatkan. Kembali kita meminta kemurahan yang dari Tuhan. Yang menentukan kita hidup dan mati bukanlah manusia, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengukir saudara dan saya dalam rahim ibu kita masing-masing.
Amin. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3, Tuhan itu selalu setia. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Virus ini sangat jahat sekali. Lebih jahat dari orang-orang penagih hutang loh Bapak Ibu. Virus ini tidak terlihat. Kalau penagih hutang terlihat. Saya aja berapa puluh tahun yang lalu, 29 tahun yang lalu didatangi oleh penagih hutang yang jahat dengan membawa pedang gitu ya, dengan membawa samurai, dia mau iniin saya, golok gitu ya. Itu dikatakan jahat, tetapi virus ini jauh lebih jahat. Itu aja kalau kita beriman, Tuhan lalukan, ketemu muka loh. Manusia dengan manusia berhadapan. Itu bisa dilalukan. Seringkali saya menyaksikan ini. Yang ditanya itu adalah saya. Tetapi orang yang bertanya itu tidak tahu bahwa itu saya yang ditanya. Bu Ida kemana? Saya mau ketemu sama Bu Ida. Mana suaminya? Padahal yang ditanya saya bilang gak ada. Bu Ida pergi keluar kota. Dia pergi gak pulang. Nanti sampaikan kalau dia datang. Kalau saya bilang ke pasar kan ditunggu. Tetapi saya bilang dia keluar kota gak tahu kemana. Padahal yang ditanya saya itu dilalukan. Ini loh hari-hari ini kejahatan itu tidak terlihat. Tetapi 2 Tesalonika 3 ayat 3 mengatakan. Tetapi Tuhan adalah setia. Saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Jangan tergoyahkan imanmu. Jangan bergeser sedikit pun imanmu ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tetapi fokus ke depan. Tuhan ada di depanmu. Tuhan sedang bekerja sesuatu untuk menghentikan ini semuanya. Kembali kepada hati kita masing-masing. Seberapa besar hatimu berkobar-kobar untuk Tuhan. Dan meminta roh pengampunan daripadanya. Kita meminta belas kasihan daripadanya. Dan setelah itu kita lakukan suatu pertobatan. Kalau saudara tidak bertobat, bukan berarti saya mengatakan bahwa kita itu berbuat dosa. Bagi saudara yang merasa bahwa aku memiliki kesalahan di hadapan Tuhan, aku tidak menghargai Tuhan, saudara pasti terasa bertobat. Bertobat. Supaya apa? Tuhan memberikan pemulihan untuk Indonesia. Dihentikan virus ini. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang-terang itu jadi. Jadilah gelap-gelap itu jadi. Jadilah bukit, jadilah tumbuhan, jadilah apa itu semua jadi. Tidak ada yang sukar. Saat ini kalau Tuhan katakan, berhenti yang jahat, engkau hai virus-virus yang memakai nama macam-macam, berhenti. Kira-kira terjadi enggak? Terjadi. Tetapi Tuhan itu adalah setia. Firman Tuhan katakan dengan jelas. 2 Tesalonika 3 ayat 3a. Tuhan adalah setia. Yuk kita sama-sama katakan. Tetapi Tuhan adalah setia. Di dalam kesetiaannya, Tuhan akan melakukan menguatkan hati saudara. Dan Tuhan memelihara saudara terhadap yang jahat. Ditutupinya dengan jubah kemuliaan. Jubah kemuliaan. Amin. Di rumah saudara ada benteng kemuliaan. Di dalam tubuh saudara, di luar tubuh saudara diliputi dengan kemuliaan. Sehingga si jahat tidak bisa menyerang saudara. Tapi satu, bertobat. Meminta pengampunan, meminta belas kasihan. Dan Tuhan sembuhkan. Dan kita mencintai Tuhan tanpa ada sesuatu di balik semuanya. Pasti. Kalaupun ada keluarga saudara sudah meninggal, pikirkan dengan positif. Jangan mengatakan, waduh, kok jahat dia. Ada orang yang punya masalah. Di zaman pandemi ada yang punya masalah bersungut-sungut. Aku sudah begini, aku sudah begitu, kok jahat ya. Buang pikiran itu. Amin. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalam kesetiaannya, dalam kesetiaan Tuhan,
Dia berikan damai sejahtera dan pengertian yang luar biasa. Amin. Dalam kesetiaan Tuhan, Dia berikan damai sejahtera dan pengertian yang sangat-sangat luar biasa. Bu, apakah ada ayatnya? Ibu kok berani katakan ini ada? Yuk kita baca yuk. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah orang itu percaya. Sebab hanya kepada Tuhanlah, kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, anakmu itu percaya. Orang ini percaya, manusia ini percaya. Amin. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Dalam kesetiaannya Dia berikan damai sejahtera dan pengertian. Yang kedua ayat berikutnya, Mazmur 37 ayat yang kelima. Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah bukan kepada saya tetapi kepada firman-Nya. Dan Ia akan bertindak. Siapa Ia? Tuhan yang engkau percayai. Tuhan yang selalu kau panggil dalam keadaan kau ketakutan. Ketika kau tidak sanggup lagi dalam hidup di dunia ini, kelemahan fisikmu menyerang. Engkau berseru di dalam nama Yesus. Aku meminta kekuatan, meminta belas kasihan. Dia yang akan datang kepadamu. Amin. Dan memberikan damai sejahtera itu. Maka dari itu saya katakan, mari serahkanlah seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan. Dan satu hal percayalah, hanya kepadanya, bukan kepada manusia. Manusia bisa mati, tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia telah mati dan bangkit dari antara yang mati. Dan hidup bersama-sama dengan kita saat ini. Dia hanya sejauh doa dari kita. Amin. Haleluya. Dan Ia akan bertindak untuk saudara dan saya, untuk kita semuanya. Di dalam Roma 8 ayat 28, di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saudara percaya? Saudara percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Amin. Haleluya. Yuk kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kembali kepada saudara masing-masing. Kembali kepada pribadi kita masing-masing. Seberapa besar engkau mengasihi dan mencintai Tuhan. Bu, kalau saya mengatakan saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, apakah saya tidak meninggal, Bu, di zaman COVID ini? Itu jangan bertanya kepada saya. Tetapi semua yang terjadi seizin Tuhan, dan percayalah engkau ada di dalam genggaman tangan kasih-Nya. Karena semua manusia yang hidup di dunia pasti akan berpulang pada kekekalan. Jadi itu jangan menjadi satu pertanyaan lagi yang terus dikublek seperti membuat kue. Amin. Ya, jadi jangan sampai salah. Bu, kalau saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah mencintai Tuhan, apakah di dalam pekerjaan saya tidak ada masalah? Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Maka Tuhan yang engkau percayai dan Tuhan yang setia, Dia akan bertindak kepadamu untuk menyelesaikan si jahat. Ayatnya sudah kita baca kok. Amin. Jadi untuk khotbah hari ini saudara harus memahami dengan sungguh-sungguh. Amin ya. Yuk lanjut. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi sudah saya katakan hidup dan mati itu adalah milik Tuhan. Kaya dan miskin itu juga milik Tuhan dan rencana Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia, tetapi kita kembalikan. Biarlah kehendak Bapa yang jadi untukku. Satu hal yang dipercaya,
Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh ada di dalam jalan Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, semuanya akan berlalu. Karena apa? Karena Tuhan sudah menjauhkan dari segala yang jahat. Kejahatan yang model apa? Dari sakit penyakit yang mematikan, dari pekerjaan yang membangkrutkan, dari keuangan yang tidak bisa dan tidak ada sampai hidupmu kekurangan, itu Tuhan akan lalukan. Setidak punyanya uang, saya yakin dan percaya 1000 perak saudara masih punya. Gak sampai saudara kelaparan 2-3 sampai seminggu saudara tidak makan, pasti tidak. Tetapi engkau akan terus melaju. Karena engkau ada di dalam bahtera kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Dan dia adalah juru mudi di dalam kehidupanmu. Haleluya. Tuhan dahsyat untuk kita. Percayakah saudara? Masihkah engkau akan menukarkan imanmu? Masihkah engkau tidak akan beriman? Jangan, bertobat. Amin. Yang sakit saya yakin pasti disembuhkan. Ketika engkau melalui hal-hal dalam hal ujian, kita tetap percaya, kita tidak bersungut-sungut, saya yakin. Tuhan akan menghidupkan engkau. Tuhan tahu batas-batas kemampuan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Damai sejahtera yang dari Tuhan adalah damai sejahtera yang sempurna. Amin. Damai sejahtera yang dari Tuhan adalah damai sejahtera yang sempurna di segala situasi dan keadaan apapun. Tuhan itu sungguh baik. Amin. Percayalah, dalam keadaan apapun Dia selalu memberikan damai sejahtera. Bu, ibu itu gak punya masalah, saya punya masalah. Tetapi damai sejahtera tetap ada di hati saya. Saya yakin dan percaya. Saudara pun akan mengalami seperti apa yang saya alami. Suami saya sedang sakit. Uang sangat terbatas. Saya katakan, Tuhan, dalam kelemahan tubuh suami saya ini, jangan sampai ada virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Engkau tahu Bapak, bahwa saya gak punya uang untuk berobat bagi suami saya. Puji Tuhan, suami saya sehat. Puji Tuhan. Kemarin saya pun juga mengalami kelemahan fisik. Tapi saya katakan, saya tolak itu semua. Saya minum madu, puji Tuhan. Saya kembali fit, saya kembali sehat. Saya yakin dan percaya dalam semuanya. Dalam keadaan tidak ada uang. Tetapi percaya, Tuhan selalu turut bekerja. Amin. Saya cuma minta satu, kuatkan dan teguhkan imanmu. Jangan goyah. Tuhan setia. Mari kita hargai, kita hormati, kita raih setiap kesetiaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Damai sejahtera dari Tuhan adalah damai sejahtera yang sempurna di segala situasi dan keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Engkau yang datang sendiri kepada mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka masing-masing yang saat ini bersama dengan Engkau sedang mengikuti ibadah online dari GKI Jehovah Rafa Ministry melalui YouTube ini Bapa, biarlah mereka Engkau berkati dan mereka dimengertikan dengan firman yang Engkau sampaikan melalui bibir dan lidah hamba-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripadamu senantiasa tinggal di dalam kehidupan mereka masing-masing. Haleluya, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saudara dimengertikan dari semua apa yang sudah saya tulis di sana, saudara bisa memahaminya. Saat ini kita akhiri ibadah kita dan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Satukan hati kembali, kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Sepanjang ibadah kami Tuhan, Engkau sendiri yang hadir bersama dengan anak-anak-Mu di rumah. Dan saat ini Bapa, setelah kami semua, Engkau memberikan makanan secara rohani yang memberikan kekuatan di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami pribadi, lepas pribadi masing-masing Bapa. Saatnya Engkau turun tangan untuk memberkati anak-anak-Mu. Saudara dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Bapa, inilah tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia, kesukaan, kesegaran secara jasmani dan rohani Engkau limpahkan di dalam mereka. Yang sakit Engkau jamah dan Engkau sembuhkan, yang terbelenggu Engkau lepaskan, yang terikat Engkau bebaskan, yang susah Engkau hiburkan, yang tidak kuat Engkau berikan kemampuan, dan Roh Kudus memberikan pertolongan senantiasa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih berkat-Mu melimpah atas anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti ibadah raya Gereja JKI Farafa Ministry Kota Malang. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, kita sehat, kita kuat. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi mari kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita